Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi najmin ya rabbal alamin. Qala al-muallif Al-Iskandarani Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan melanjutkan yang kemarin, pembahasan mengenai ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wa la budda likulli mukawwanin minhuma, ni'matul ijadi wa ni'matul imdad. Dua nikmat anugerah Tuhan, pemberiannya, yang mana semua makhluk akan terus terperangkap dalam pankreas ketiadaan, dalam menyepi selamanya, dalam lumbung, dalam labirin-labirin Adam atau ketiadaan, kalau saja Allah tidak mengeluarkan kita, menganugerahi kita dengan nikmatul ijad. An'ama telah menganugerahkan Allah alaika kepadamu, wahai murid, wahai insan, awalan mula-mula bil ijadi, dengan nikmat ijad. Untuk kemudian berikutnya wasanian bitawalil imdad, berikutnya dengan senantiasa atau terus menerusnya kontinuitas ya, pemberian fasilitas, penjagaan, pelestarian, perlindungan, pertolongan dari Allah. Sebab kalau tidak, punahlah kita kembali menjadi tiada. Bismillahirrahmanirrahim. An'ama 'alaika ayyuhal insan. Ini redaksi yang dipilih insan, berarti insan yang memiliki potensi menjadi insan kamil, yang memiliki potensi untuk menjadi manusia paripurna, yang memiliki potensi tidak hanya beragama dalam konteks Islam maupun iman, tetapi ruhul Islam atau ruhuddin, yakni tasawuf, akhlak atau ihsan itu sendiri. Awalan mula-mula bil ijadi, dengan anugerah atau nikmat berupa ijad, yang oleh karenanya kita berstatus ada. Kemudian pada gilirannya wasanian bitawalil imdad, dengan senantiasa terus menerusnya Allah memberikan penjagaan, pertolongan, pelestarian, dan fasilitas-fasilitas untuk kita tetap ada. Faiza alima, kalau saja mengetahui si abdun tadi, annabtida'a wujudihi, bahwa wujudnya yang mula-mula atau permulaan wujudnya, gerbang untuk ia sampai kepada wujud, silahkan ya. Semata-mata minallahi, bersumber dari Allah. Kemudian annabtida'a wa dawama wujudihi kadzalika, dan wujudnya yang terus menerus, kan tadi sudah wujud, sudah ada, terbebas ia, keluar ia dari labirin ketiadaan, dari lumbung ketiadaan. Apa tadi? Keluar, terbebas ia dari pankreas ketiadaan. Kemudian Allah menganugerahkan wadama wujudihi, dan senantiasa ia wujud, demikian pula ya. Kalau sudah begitu, maka alima an-nafaqatahu. Tadi malam juga dibaca dengan beberapa cara berbeda ya. Oh iya, saya terima kasih kepada semua yang membaca sedari tadi malam. Dengan demikian, dengan prasyarat itu, tahulah si abdun, si insan, si salik atau murid tadi itu, bahwasannya faqatahu, an-nafaqatahu, kekurangannya, keterbatasannya, senantiasa butuhnya ia dalam hal ini kepada Allah, zatiyatun, itu sangat orisinil, sangat primordial, sangat esensial. Nah ini yang kedua ini. Sehingga annahu la ghinan atau la ghaniya ya. Lahu an maulahu, la ghina lahu an maulahu. Ia juga tidak
senantiasa akan terus membutuhkan si abdun tadi itu, insan atau murid tadi itu, kepada tuannya atau kepada Allahnya. Alasannya terang benderanglah liftiqarihi ba'da wujudihi. Setelah wujud, sampai di sini dulu. Fikuli waktin ya. Butuh kepada imtidadat. Kita ini manusia berhutang jasa, berhutang budi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya Nabi Muhammad ini menjadi qutbul aflak, menjadi pusaran energi semesta, menjadi qutbul wujud, alladzi yaduru kullu mawjudin, yang semua yang ada, kullu mukawwanin ini berputar-putar mengitari Nabi Muhammad. Alladzi yaduruhu, mengitari Nabi Muhammad itu kullu mawjudil aflak. Kalau diibaratkan seperti galaksi ya, semua mengitari Nabi. Jadi beliau adalah pusaran semesta. Kalau bukan karena Nabi, seperti disampaikan oleh Al-Imam Al-Busiri bahwa laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Tanpa Nabi ya, yang ada ini tidak akan pernah terbebas dari lumbung, dari labirin ketiadaan. Itu semata gara-gara Nabi. Nah, oleh karena itu kita berhutang jasa mula-mula kepada beliau dalam konteks syafa'atul kaun, syafaat keberadaan kita di dunia yang ia berkat gara-gara keberadaan Nabi. Jadi semuanya ini bergelayut di tangan kemurahan wujudnya Allah yang dianugerahkan kepada Nabi. Bapak bisa dipahami sampai di sini ya? Aufa, bisa dipahami ya? Apa tadi yang saya sampaikan? Apa? Ya sudah, saya ulangi lagi. Fokus ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhutang jasa, berhutang budi kepada Nabi. Namanya syafa'atul kaun. Nanti syafa'atul uzma di akhirat. Karena tanpa Nabi kita tidak ada. Jadi nikmatul ijadnya semesta ini Allah transmisikan melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Oleh karenanya, sebab di sini kan yang dipanggil oleh siapa? Imam Abdullah Syarqawi ini ayyuhal insan. Insan kamil ya, pribadi itu ya, sosok itu ya Nabi sendiri. Dan tentu saja para nabi yang lain ya, alaihi wassalatu wassalam. Saya ulangi, kita berhutang jasa kepada Nabi. Tanpa Nabi tidak ada kita. Memang ia bersumber dari Tuhan. Maka semua ini bergantung, bergelayut, tanda kutip ya, di tangan kemurahan Nabi. Apalagi kelak syafa'atul uzma itu. Ini jelas ditolak oleh Wahabi dan para skriptualis. Oke, kalau ditolak kita meloncat saja. Semua bergantung, bergelayut, berebut. Karena ada yang mau menikah, menyusu, tanda kutip ya, kepada pentil kemurahannya Allah itu, yang itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, saya kira ini lebih gampang dipahami. Nur ya, lebih mudah dipahami. Jadi kemurahan Allah itu seperti berupa susu di mana-mana, kalian menyusu semua kepada itu. Dan susu itu nikmatul ijad dan imdad. Nah, itu lebih gampang dipahami kayaknya, sesuai standar harapan-harapan kalian. Oke. Karena beliau ini qutbul akwan, qutbul aflak. Beliau pusaran semesta, pusaran energi semesta yang tanpa Nabi kita tidak ada. Maka teranglah gini, kalau kepada Nabi saja kita butuh, apalagi kepada Dia, zat yang memberikan nurnya kepada Nabi. Kalau kepada, jangankan Nabi lah ya, untuk konteks Sauzi, kepada calon mertuanya itu loh dia butuh itu. Apalagi kepada, nah, Pak, kan nikmat ijad saya kelamin versi Dayat, ya kan? Apa gunanya ini Pak? Imdatnya apa? Paham enggak kalian itu? Ya kencing itu imdat itu. Nah, semoga dipahami ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kan hanya kencing enak Pak, satu kali, bukan kencing enak-enak dan mantap-mantap katanya. Ya itu nanti itu semoga Beb itu nidom ketawa kesamin Beb, sinyal itu.
Jadi begitu Habib maju, semua mundur nanti kan. Apakah Hasani, apa Yani yang mundur semua nanti. Gimana? Oh iya didorong, iya. Apa redaksi kemarin, pertemuan minggu kemarin itu bijal bil manafi yang ada begitu-begitu itu loh. Dengan otak itu Allah menarik segala manfaat. Jadi otak ini kan energi, bersifat magnetis, ia cenderung pada kebenaran. Maka dengan otak itu, dengan akal itu kita senang ilmu. Dengan fisik ini kita senang nutrisi, makanan-makanan. Kan kemarin begitu kan ya. Dan menolak segala keburukan. Kemudian dengan mata kita senang kepada yang indah-indah ya. Dengan orhan-orhan mahsusat ini, hisia ini kita senang pada kenikmatan-kenikmatan itu. Namun patut diketahui bahwa Nabi Muhammad pun juga butuh kepada Allah ya. Sangat bergantung kepada rahmatnya Allah ini. Ini loh Tuhan yang maha keren, yang maha wow. Apa ketika Allah menganugerahkan nikmat ijad kepada semesta ini, Allah minta iuran. Woi nyumbang Allah yuk. Gitu. Nggak ada, dia sendirian. Ngasih makan kita dari sejak mula penciptaan sampai sekarang. Sendirian, ditanggung semua oleh Allah itu. Ya kan? Ngasih suplai otak kalian yang siap menerima ilmu, sebagian tidak. Itu juga sendirian. Ini sekali lagi membuktikan bahwa betapa tak berdayanya kita. Sudah wujud, tetap tidak berdaya. Pak, apa imdadnya ini? Orang itu kalau kelaminnya, jangan kelamin lah ya, otaknya tidak berfungsi normal, mungkin tidak diperiksakan ke dokter. Betul ya? Tapi kalau kelamin paniklah ia. Maka ada istilah obat apa namanya Pak Khalid itu. Nah obat untuk apa? Obat kuat. Nah itu dia. Jangan itu yang dicatat. Tadi itu loh semua bergantung ke Allah itu loh. Obat kuat dicatat. Waduh ya sudahlah itu. Ya? Viagra ya. Tapi ada Viagra Jawa katanya. Nah. Oke sudah ya? Di dalam ya. Dengan memahami bahwa Nabi Muhammad ini SAW adalah kutbul aflak, pusaran energi semesta, dampaknya dua. Jadi beliau ini kutub. Alladzi yaduruhu, yang mengitari pada kanjeng Nabi ini semua wujudul aflak. Karena nikmat ijadnya Allah itu dianugerahkan kepada Nabi mula-mula. Tanpa itu laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Tanpa itu kita tidak akan keluar dari labirin, dari lumbung. Dari pankreas ketiadaan kita menjadi ada, dan setelah ada kita senantiasa tetap bergelayut di tangan kemurahan Allah itu. Kita tetap menyusu pada pentil-pentil kemurahan Allah di mana-mana, iya kan? Anda bayangkan saja Allah ngasih makan dari awal penciptaan sampai sekarang sampai kiamat. Minta bantuan siapa? Subsidi, ayo nyumbang Allah. Sendirian semuanya ditanggung itu. Betapa hebat, wow dan kerennya Allah itu ya. Maha hebat, keren dan maha wow-nya Allah itu. Saya kira sampai di sini kita sudah tahu. Makanya kan ada orang doanya itu mendikte Tuhan. Kalau kita tidak. Doa ya doa saja. Karena satu itu diperintah. Yang kedua untuk menunjukkan kita fakir kepadanya. Senantiasa. Dan tak henti-hentinya. La ghinan lahu an maulahu liftiqari. Oleh karena senantiasa terus menerus. Oleh karena intensitas kita butuh kepada Tuhan ba'da wujudihi, setelah Allah anugerahkan nikmat ijad tadi fi kulli waktin. Nah, jadi tapi pertanyaan tadi patut direnungi juga kan ya. Hanya ada yang merusak tradisi ilmiah kita, yakni Fauzi dan Adnan. Kakak-kakak tingkatnya seniornya belum nikah, mereka buru-buru. Nah, itu dia. Betul ya nih ya? Pak, kelamin saya ijad, imdadnya apa? Ya tang itu, bendrat, atau dipakai kencing saja. Nah itu dia, itu saya kira juga solusi ya, daripada disalahgunakan kan. Jadi sementara diasah dulu, sampai tajam, sampai apa, supaya nanti begitu tiba waktunya imdad ya, nah. Iya. Nah sudah, semoga itu bisa dipahami lah ya. Ke Nabi saja kita butuh kok, ke orang lain itu kita butuh. Ini juga tamparan ya bagi beberapa yang merasa dirinya wow.
merasa dirinya segala apa, merasa dirinya hebat ya. Yang padahal kita keluar dari 2 saluran kencing gitu ya. Tapi katanya nafis kemarin cuma 1, karena satunya dipakai saluran yang lain. Kita akan mula-mula keluar dari bapak, ya kan? Lalu keluar dari ibu itu. Betapa hina dina dan rendahnya kita sebenarnya kan. Tanpa Allah berikan nikmat imdad berupa saluran kencingnya bapak, dari mana? Ya kan? Masa dari kuping? Yang mana kuping pun juga ijad dan imdadnya Allah juga. Berfungsinya tubuh ini juga karena Allah juga. Makanya kelak dalam kesehatan kita tidak melulu mengandalkan sehat, tapi afiat. Tetapi ini kebanyakan orang banyak salah paham. Ya sehat ya tubuh ini berfungsi normal. Kalau afiat itu fungsi itu digunakan untuk ketaatan semata. Ya untuk ngaji itu ya. Kalau gitu imdadnya kapan Pak, katanya Yani dan Heri. Imdad berupa nikah itu loh. Ya nanti tiba waktunya, santai saja. Nah, kapan ya? Wallahu a'lam, santai. Nanti juga tiba masa imdad itu. Oh, imdad yuk. Baik, kita teruskan ya. Dan kita butuh senantiasa sepanjang waktu ilal imdadat, pada pelestarian, penjagaan, pertolongan Allah terus itu. Makanya yang miskin, Anda usah sedih itu. Kalau bodoh baru Anda sedih itu. Kalau miskin, itu seharusnya Anda tidak usah sedih, itu santai saja. Kalau Allah mau ya bisa saja. Sekarang pun jadi kaya, betul kan ya? Apa yang sulit itu? Tapi mana buktinya katanya itu? Ya berarti Allah belum mau itu saja. Belum berkenan, iya. Semahadil imdadat al-mutawaliyah, anugerah-anugerah pertolongan, penjagaan, pelestarian yang senantiasa berkesinambungan ini kepada si insan, kepada si man tadi itu, alaihi ya. Sebagian minha mayakunu qutan lisyabihi, sebagian berupa nutrisi untuk jasmaninya, aspek lahiriahnya, yang mana taqumu bihi bunyatuhu. Ia menjadi Pithecanthropus erectus, berjalan tegak, memiliki tulang-tulang, kelenjar-kelenjar, reseptor-reseptor ya. Dan itu kal akwat sebagaimana lazimnya makanan-makanan pokok lain, nutrisi-nutrisi yang lain ya. Ya, makanannya dedaunan apa, makanannya mobil, alat-alat elektronik itu apa. Demikianlah hukumnya itu bekerja sedemikian rupa ya. Namun jangan lupa bahwa wa minha ma yakunu qutan limaknahu wa ruhuhu. Qutan limaknahu wa ruhihi. Sebahagian juga ada yang kedua, berikutnya ada nutrisi untuk aspek batiniahnya dan ruhnya. Atau untuk kelangsungan limaknahu, nilai-nilainya sebagai manusia. Wa ruhihi dan rohaninya dan ruhnya ya. Kal iman wal ulum wal ma'arif. Berarti ini mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi ya. Iman dulu baru ilmu-ilmu, syariat-syariat baru ma'rifat-ma'rifat nanti. Oke. Kalau begitu seharusnya kita lebih fokus. Jangan sampai makanan rohani, makanan untuk mental, untuk otak itu terbengkalai. Seharusnya yang menjadi kemudi, steer itu bahasa Inggris itu, STER gitu ya. Yang menjadi drive, yang menjadi power play adalah rohani kita. Bahkan di level sholat seharusnya yang membaca Fatihah itu rohani kita. Untuk kemudian jasmani ini mengikutinya. Kalau lisan yang baca Fatihah kemudian diikuti hati, itu cara kita mengenal Tuhan. Kalau hati yang membaca kemudian diikuti oleh lisan dan anggota tubuh, yang sholat itu batinnya, maka iya cara Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Jadi semoga dipahami. Kalau tidak paham putar lagi rekamannya. Makanya inklinasinya, aksentuasinya di Quran itu beda-beda. Ada yang untuk para pemula sholat itu menggunakan kata perintah ya, kata kerja perintah itu, fi'il amar itu. Aqimis sholata li dzikri, aqimis sholata li duluki syamsi, sholat 5 waktu atau aqimus sholat. Tapi untuk level berikutnya sudah pakai kata kerja.
hal dan mustakbal. Bagaimana itu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina bagaimana? Yu'minuna bil ghaib. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrahu, yu'minuna bil ghaib itu mereka yang beriman dengan batinnya, dengan hatinya. Lantas wa yuqimuna shalah, ini salat sudah standar iman. Karena terus menerus. Kalau pakai kata perintah itu apa, Bahri? Kira-kira anak-anak atau sudah dewasa itu? Anak-anak atau dewasa? Woi, ngaji, woi. Apa tidak bisa kalian datang duluan ngaji di sini itu? Katanya ngaji tasawuf. Masa ngaji? Ngaji, siap-siap. Kan seharusnya dari dulu ngaji itu datang duluan murid. Betul ya? Betul lah itu. Nah, nanti diperbaiki. Platformnya adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adab itu, akhlak itu aspek luarnya, eksistennya. Adab itu di dalamnya. Maka Allah lah yang memberikan pendidikan adab kepada Nabi, maka adabnya beliau SAW itu yang paling baik. Ahsana ta'dibi. Katanya ngaji tasawuf itu. Juga tidak hanya ngaji tasawuf ya, ngaji pagi, ngaji kapanpun seharusnya murid itu yang datang duluan. Supaya tadi ada makanun nawal katanya Habib itu. Kita menjadi mangkok, menjadi cawan yang siap menerima itu. Menerima pengetahuan, menerima hidayah, menerima ilmu ya. Ya supaya naik level lah kita tingkatkan lah. Baik. Dengan demikian kemudian ada gimana sholat? Ada iqamatis sholat. Itu sudah menegakkan itu. Kelak yang terakhir ada muqimus sholat. Muqimuna sebenarnya itu. Muqim sholat. Dia sudah menjadi pelaku, sudah mukim bersama Allah itu. Sudah menjadi jarullah, tetangganya Allah itu. Nah, boleh juga pakai istilah bahwa aqimis shalah itu Islam perspektifnya. Yuqimuna shalah tadi itu iman, iqamatis shalah ihsan, yang terakhir muqimunas shalah atau di Quran muqimus ya. Dibuang nya adalah iqon, atau kalau mau pakai yang lain ayat itu hafidzu 'alas sholawat. Itu salatnya Islam, jawarih ya. Kemudian wassalatil wusta, sholatnya iman, berarti batin itu. Waqumu lillahi itu ihsan, qanitin, iqon ya. Namun demikian yang jauh lebih penting adalah seperti ini, seperti disebutkan tadi ini ya. Summa hadzal imdadat al-mutawaliyah alaihi minha ma yakunu qutan lisabihi. Loh, kita ini enggak bisa hidup tanpa makanan jasmani. Bagaimana mungkin kita santai-santai saja manakala rohani, akal kita tidak mendapatkan suplai ilmu, rohani kita tidak mendapatkan suplai atau asupan gizi ya berupa zikir. Kalau sekolahnya boleh tarekat, boleh pesantren ini, boleh NU, apa saja, tetapi kurikulumnya tetap itu. Jangan berubah, kurikulumnya adalah adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi, itu platformnya itu. Yang nanti outputnya menjadi akhlak, menjadi pekerti, menjadi keseharian. Figurnya ya tetap lagi-lagi Nabi Muhammad tadi, yang mana kita berhutang jasa syafa'atul kaun, yang tanpa beliau laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Oke. Jadi poinnya adalah kita seharusnya lebih sedih kalau terbengkalai makanan rohani kita. Kalau otak kita ini tidak mendapatkan asupan ilmu, seharusnya kita lebih sedih. Nah, ini kita bisa tingkatkan kapasitas ini. Terus dengan belajar ya, senang pada ilmu ya. Cara ngitungnya gampang. 1 tahun 364 hari katakanlah ya. Hanya nanti dalam 5 tahun, 1 tahun ada 365. Taruhlah 364 hari. 365 atau 364 dikurangi 52 minggu hari libur. Kadang Sabtu juga libur, dikurangi 52 lagi. Kemudian Jumat ditambah leyeh-leyeh ya, setengah hari, maka sudah berkurang 26 hari dari jumlah ini. Iya kan? Dikurangi waktu makan sehari berapa? Makan, mandi, santai, mainan HP berapa itu? Ditambah libur hari buruh, hari apa dan sebagainya ya. Setelah saya hitung,
Kita ini punya hanya kurang lebih 9 hari produktif dalam 1 tahun itu. Apa maknanya? Masa nikmatul imdadnya cuma 9 hari, ijatnya 365 hari? Rasional ya, itu harus kita pikirkan mulai sekarang itu. Makanya santri di sini tidak boleh punya kegiatan yang tidak ilmiah. Eman, fasilitas ijat dan imdad itu loh, tidak seimbang ijat dengan imdadnya. Kita suruh ingat satu nikmat saja oleh Allah ya kan, di surat Baqarah itu. Ingatlah satu nikmat saja, yang dengan itu nanti mengantarkan kita kepada tawabin dan yuhibbul mutatahhirin. Ya, tawabin itu berarti tazkiyatun nafas, mutatahhirin berarti tathhirun nafas. Untuk imdad berupa nikah, ini Fauzi ini ya dan Adnan, persiapannya berbulan-bulan, betul kan? Tapi kenapa untuk imdad berupa sholat, berupa zikir, berupa ngaji, kita santai-santai? Nah ini seharusnya ya supaya naiklah level kita sedikit-sedikit, baru ngaji tasawuf begitu itu. Oke, itu semoga ini saya berbicara ke diri saya sendiri. Ini semoga jadi permenungan kita ya. Nanti hitung saja ini. Tidur sehari berapa jam? 8 jam ya kan? Sekarang kita kurangi makan tidur itu. Jadi setahun 365 hari dibagi 3 itu. Sudah berapa? Berkurangnya waktu kita dalam sehari itu loh. Belum ditambah ya yang tidak jelas ya kan. Yang dalam ngaji sempat ngelamun ya. Nah ini seharusnya menjadi permenungan kalau kita mau sungguh-sungguh mensyukuri 2 nikmat tadi itu. Makanya kalau ada orang datang kepada saya kadang minta nasihat ya, sudah saya tidak pantas memberikan itu kalau minta nasihat. Ya saya suruh baca sholawat saja itu. Biasanya tidak jauh-jauh dari istighfar dan sholawat ya itu. Sudah itu saja. Sholawatnya apa? Terserah apa saja. Sholawat nariyah, sholawat apa saja yang Anda bisa itu. Sebanyak mungkin ya. Nah karena siapapun yang datang kepada Nabi wastaghfirullahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah, pasti taubatnya itu diterima ya, pasti diampuni oleh Tuhan itu. Kenapa? Karena kita mengadu kepada kekasihnya, kepada ia yang diberi lisensi hak oleh Tuhan untuk memberikan tidak hanya syafaatul kaun tetapi juga syafaatul uzma. Nah, maka kita sungguh-sungguh bergantung kepada Nabi itu. Baik. Kemudian dan ini beda-beda ya tarbiyahnya atau adabani takdibnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar zikir itu ya, kepada Sayyidina Ali ilmu, itu beda-beda menyesuaikan kemampuan para sahabat itu radhiyallahu anhum. Oh untuk ini tarbiyahnya Nabi yang diberikan begini ya, kalau untuk sahabat siapa yang anak-anak Sayyidina Anas misalnya begini, untuk Sayyidina Abdullah bin Umar, ini betapa hebatnya Nabi ya. Karena memang Allah langsung yang memberikan pendidikan adab, takdib. Di fakultas adab, ya. Nah, kemudian menjadi kurang adab, ya. Nir adab, ya. Itu bisa diketahui dalam bentuk ininya, ya, lahiriahnya. Karena akhlak itu adalah bungkusnya, adab itu ya isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Iman, ulum, ma'arif. Innal insana syai'ani, manusia itu sebenarnya memiliki 2 entitas, ruhun wa jasadun ya. Ruh, jasad. Ini betul ya kalau beliau Imam Asy-Syarqawi ini menyebut ruh dulu. Memang ruh dulu kita, baru jasad. Wal imdadul awal amun lil mu'minin wal kafirin. Ya, imdad yang pertama berupa apa tadi? Memberikan sehat tubuh apa dan seterusnya itu amun sumrambah, iku sumrambah. Itu berlaku umum semuanya untuk orang beriman maupun yang tidak beriman. Ya sebagaimana nikmat hidayat yang sudah kita singgung pada pertemuan. Sementara yang kedua khusus untuk orang beriman saja, ilmu iman ya. Dan kita berada di level ini. Dan ini anugerah Allah yang sangat luar biasa sebenarnya ya. Luar biasa sekali ini. Sendirian Allah menyelenggarakan, menjamin itu semua. Nah, tetapi mari kita lihat dalam hidup ini seberapa sering kita mengandalkan Tuhan tadi itu. Memang kita diminta berdoa itu harus dengan sungguh-sungguh, merasa kepepet, merasa iftiqor ya,
merasa sungguh-sungguh butuh, tetapi itu manakala ada problem saja. Ya entah kesulitan ekonomi, kesulitan mau kawin tidak jadi-jadi atau apapun. Nah, lazimnya demikian. Baik, mari kita pungkasi pernyataan ini, apa hikmah yang ini ya, dengan sekali lagi dengan tidak lelah-lelah kita ya, tidak jemu-jemu untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi. Karena dari beliaulah kita ini, Allah berkenan menjadikan kita ini ada. Dan kita tidak minta. Tiba-tiba dijadikan manusia. Tiba-tiba dijadikan umat-umatnya Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam itu. Tiba-tiba kita dijadikan sebagai umat dari Nabi yang terbaik. Umatnya Nabi pilihan. Yang semua Nabi ingin, bahkan bukan umat mereka, bahkan para Nabi sendiri itu ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini luar biasa sekali anugerah ini. Sudahlah ijad, imdadnya kita dipilih menjadi umatnya Nabi terbaik. Auto kita ini umat terbaik. Ini bukan mengklaim percaya diri kita orang baik, tidak. Tapi ini fakta bahwa kita ini umatnya Nabi terbaik. Mengapa ijad ini tidak kita aktualisasikan sementara hamparan imdadnya Allah ini sedemikian luas? Sementara penjagaan, pelestarian, perlindungan, fasilitas-fasilitas Tuhan ini katakanlah berupa akal budi itu sedemikian luas. Nah, ini sangat reflektif seharusnya ini ya. Nah, jika demikian an'ama alaika awalan bil ijad wasaniyan bitawalil imdad, ini sekurang-kurangnya bisa kita pahami dengan pendekatan bahwa Allah sudah mengeluarkan kita melalui Nur Muhammad tadi ya. Mengeluarkan kita dari lumbung ketiadaan. Kalau tidak, selamanya kita menyepi di sana. Kemudian supaya kita tidak punah, Allah kasih imdad. Kalau enggak, sudah punah lagi kita itu. Dengan makanan, dengan terus kan ya. Bahkan Allah ngasih bonus berupa usia spiritual, usia intelektual. Usia biologis, anatomi fisik pendek, mungkin 50-60 tahun. Tapi usia spiritual bisa panjang. Buktinya apa? Para imam, para ulama ini kita pelajari sampai sekarang. Ini usia intelektual, usia spiritual. Ya kiai-kiai lah itu ya banyak sekali. Atau wali songo konkret itu. Sampai sekarang makbaroh mereka, persemayaman mereka itu menjadi tempat-tempat bercahaya. Yang senantiasa didatangi ya, diziarahi oleh itu menjadi pusaran juga. Tentu pusaran kecil ya jika dibandingkan Nabi itu. Bukan kutbul aflak seperti beliau, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya kita sudah mengerti bahwa usia ini pendek. Usia fisik ini ya. Tapi usia intelektual, spiritual masih sangat bisa panjang. Ini seperti pernyataan Lao Tzu ya, bahwa manusia tidak mati, hanya energinya saja beralih bentuk. Berubah bentuk ke dalam buku, ke dalam ajaran-ajaran, ke dalam warisan-warisan intelektual dan lain-lain itu. Nah, jika demikian, sekurang-kurangnya ini kita jadikan jimat ya. Saya menduga begini, karena yang ngarang ini wali kutub ya. Ini aktob, min aktob ini. Maka hikam ini harus dibaca sebagai fase perjalanan hidup kita. Salah satunya, seperti mungkin sudah kita singgung beberapa pertemuan yang lalu. Berarti fase hidup saya begini. Saya terombang-ambing antara ijad dan imdad. Bagaimana mendaya gunakan imdadnya Allah ini? Fasilitas yang teramat banyak. Yang kalau kita inta'uddu la tuhsuha itu. Kalau mau kita hitung-hitung pasti tidak nyampe. Tidak mungkin kita menghitung nikmat Allah itu. Kok mensyukurinya, menghitungnya saja sudah mustahil itu. Inta'uddu nikmat Allah yang ya di Quran itu ya. Nah, cara gampangnya ya sudah apa yang kita sadari saja ya, dengan bersolawat ya, dengan terus ngaji begini ya, terus mendaya gunakan semua yang ada ini mumpung sedang ngaji, sedang di pondok ya, dengan takdib ya, dengan pendidikan itu. Dan ini anugerah istimewa.
saya kira tempat belajar kita ini tempat belajar istimewa ya. Belajar tafsir, banyak tafsir sekali duduk itu. Belajar hikam ini juga banyak syarah juga dalam sekali duduk, ini kan istimewa sekali. Maka nikmat apa lagi yang tidak kita syukuri ya, ini sudah istimewa sekali ini. Dan ini mempercepat pendakian spiritual dan tentu saja pengayaan intelektual. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang belum baca kita silahkan untuk kemudian nanti kita diskusikan.